Rahayu Berimba Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pembunuh warga Palu terpaksa ditembak polisi karena melawan saat hendak ditangkap. Tim gabungan melakukan penyelidikan intensif terkait kasus keracunan massal siswa di Kabupaten Banggai, Kepulauan. Ratusan warga Kabupaten Sigi memadati Festival Utadada yang pertama kali digelar. Pelaku pembunuhan terhadap Hasbi warga Kelurahan Talise Kota Palu berhasil ditangkap polisi Jumat siang. Pelaku berinisial Aldi alias Lan ini sempat kabur usai menghabisi nyawa korbannya. Pembunuhan yang dilakukan Aldi sempat menggegerkan warga setempat. Ia nekat menikam Hasbi dengan sebilah badik di sebuah rumah di Jalan Bukit Sofa, Palu. Korban berusia 56 tahun itu pun tersungkur dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban sempat dirawat selama 3 hari hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku di lokasi persembunyiannya di Desa Lende, Kabupaten Donggala. Saat akan dibekuk, pelaku sempat melawan sehingga polisi terpaksa melumpuhkannya dengan timah panas. Dan tersangka pada saat dia makan mau melarikan diri dan juga mungkin rekan-rekan dari Jatantas melihat ada sebilah badik dan mau melakukan perlawanan, terpaksa diberi timah panas atau dilumpuhkan. Rumah temannya melarikan diri, yang tempatnya dia untuk mungkin mengamankan diri atau lari dari pada saat kejadian. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengakui perbuatannya karena saat itu dalam pengaruh narkoba. Polisi menyita sebilah badik dari tangan pelaku. Motif pembunuhan itu karena pelaku kesal ditagih utang oleh korban sebesar Rp160.000. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah kini dalam penyelidikan intensif. Selain Polres Banggai, Kepulauan dan Badan Gizi Nasional, penanganan kasus tersebut kini melibatkan tim medis Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Makassar. Tim RSUP Wahidin Makassar ini terdiri dari dokter spesialis anak, spesialis gastro, hingga perawat ahli. Mereka tidak hanya fokus menangani kondisi fisik siswa, tapi juga memberikan pendampingan psikologis selama menjalani perawatan medis. Sebagai tindak lanjut, kami terus melakukan peninjauan dan monitoring terhadap kondisi pasien secara berkala. Kami juga menyampaikan memberikan penanganan sesuai dengan rekomendasi dari dokter-dokter, kolaborasi dari tim ahli yang ada. Dan kami juga akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memberikan update kondisi pasien serta penanganan yang lebih lanjut lagi. Sementara itu, Polres Bangkep menegaskan jika penyelidikan penyebab keracunan massal masih terus berjalan. Polisi sudah menyita sampel makanan dari lokasi penyedia dan memasang garis polisi di area tempat penyedia makanan tersebut. Sampel makanan telah dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu untuk diuji laboratorium. Kita melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan maupun Rumah Sakit Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah itu kita mendatangi rumah sakit, kemudian meminta keterangan dari petugas-petugas yang ada di rumah sakit maupun orang tua dari siswa-siswi yang mengalami gejala-gejala pusing, mual, dan muntah.
Setelah itu kita mendatangi kantor daripada SPPG untuk kita mintai keterangan dari petugas SPPG dan mengamankan sampling makanan yang disajikan pada saat makan siang. Untuk selanjutnya kita lakukan koordinasi dengan Balai POM untuk kita kirim ke Balai POM Palu dan kita lakukan pemeriksaan. Hingga Sabtu pagi, siswa yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Riko Rasalakan sebanyak 34 orang. Sedangkan 301 siswa lainnya sudah dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai Kepulauan. Satu persatu pasien dengan kelainan celah bibir dan langit-langit dibawa ke ruang operasi di RSUD Anutapura Palu Sabtu pagi. Sebanyak 17 pasien yang merupakan balita itu mendapatkan tindakan operasi secara gratis dalam kegiatan bakti sosial ini. Pasien tak hanya berasal dari kota Palu, namun juga dari beberapa daerah di Sulawesi Tengah seperti Parigi Mautong dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Seluruh biaya operasi ditanggung oleh sebuah yayasan yang fokus membantu penderita celah bibir dan langit-langit. Pasien seperti ini banyak di sekitar kita. Dan kedua, tidak semua dokter bisa melaksanakan operasi. Karena ini sifatnya sebenarnya ada tanda kutip estetiknya lebih besar. Ya, dan fungsionalnya. Tidak semua orang bisa melaksanakan operasi ini untuk mengembalikan estetik secara optimal dan fungsi secara optimal. Kalau hanya sekedar operasi mungkin bisa, tapi optimalkan itu maksudnya. Dan kami, itu ya tujuan kita dalam kegiatan ini sebenarnya. Bagi orang tua pasien, operasi ini sangat membantu meringankan beban mereka. Selama ini kendala dalam pengobatan anaknya adalah karena ketiadaan biaya. Bagus, orang tidak keluar biaya, paling cuma transportasi dengan kesehariannya orang saja. Tapi kalau untuk biaya, iya baru pertama. Untuk ikut operasi apa, bibir atau langit-langit? Bibir. Harapannya mungkin diadakan terus setiap tahun ini karena sangat membantu toh. Apalagi kalau mungkin ada adik-adik yang bibir sumbing di pelosok-pelosok yang tidak mampu, mungkin bisa ikut ini program. 3 dokter bedah mulut dan maksilofasial didukung tim anestesi dan perawat terlibat dalam tindakan operasi yang memerlukan keahlian khusus ini. Operasi dilaksanakan bertahap, mulai dari perbaikan bibir, langit-langit, hingga revisi. Melalui aksi sosial ini, tenaga medis berharap pasien tak hanya kembali memiliki senyum yang lebih baik, namun juga fungsi bicara dan makan yang lebih optimal. Bakti sosial operasi celah bibir dan langit-langit ini juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Palu ke-47. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.